Aku selalu percaya bahwa hidup punya cara unik mempertemukan dua orang. Kadang lewat kejadian yang masuk akal, kadang melalui sesuatu yang hampir terasa seperti lelucon. Tapi aku tidak pernah sekalipun menyangka bahwa aku akan jatuh cinta melalui suara. Ya, hanya suara. Suara yang tidak kukenal, tidak kutahu wajahnya, bahkan aku tidak yakin siapa nama aslinya. Satu-satunya hal yang kutahu. Suara itu membuat dadaku hangat, membuat pikiranku tenang, dan entah kenapa, membuat hatiku berdetak lebih lambat tapi sekaligus lebih kuat. Dan semuanya berawal dari telepon yang salah sambung. Hari itu hujan turun sejak sore. Aku baru pulang kerja, duduk di kursi kayu dekat jendela sambil melepas sepatu ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Biasanya aku tidak pernah mengangkat nomor asing, tapi entah kenapa kali itu jariku menekan tombol jawab. "Halo," kataku. Suara perempuan itu terdengar ragu, bahkan sedikit panik. "Halo, ini Benny?" Bukan namaku. Jauh sekali. Tapi ada nada gugup pada suaranya, seakan ia sedang berusaha menghubungi seseorang yang penting. "Maaf, sepertinya kamu salah sambung," jawabku pelan. "Ah, maaf. Aduh, maaf sekali." Suaranya terdengar sungguh-sungguh menyesal, lalu ia menutup telepon cepat-cepat. Aku sempat tersenyum kecil. Salah sambung biasa. Tapi ada sesuatu dari suaranya. Lembut, namun terdengar seperti menyimpan banyak hal yang tidak pernah diucapkan. Aku mengira itu akhir dari semuanya. Tapi malamnya, nomor yang sama menelpon lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih kacau. "Maaf, aku salah sambung lagi, ya? Astaga, aku benar-benar, ini memalukan." Aku tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Tenang saja." Aku bisa merasakan ia menarik napas panjang. "Kamu pasti terganggu ya?" Aku sedang butuh bicara dengan seseorang, tapi ternyata aku malah menelpon nomor orang asing. Ada hening sejenak. Lalu aku mendengar suaranya retak sedikit. Tidak menangis, hanya seperti seseorang yang menahan terlalu banyak dalam waktu lama. Entah kenapa, aku ingin mendengarnya bicara lagi. "Kalau kamu butuh bicara," kataku pelan, "kamu bisa bicara sedikit saja." "Tidak apa." Ia terdiam. Lalu ia tertawa, tawa kecil yang terdengar seperti seseorang yang baru saja menemukan tempat untuk duduk setelah berdiri terlalu lama. "Kamu baik sekali." "Maaf, namamu siapa?" "Raka." "Aku?" Ia ragu sejenak, lalu berkata, "Sebut saja aku Naya." Dan dari situlah semuanya bermula. Sejak itu kami mulai sering bicara. Bukan karena direncanakan, tapi karena setiap malam teleponku berdering dan setiap malam aku mengangkatnya. Awalnya ia selalu meminta maaf, namun lama-lama ia hanya berkata, "Raka, kamu sibuk?" dengan suara yang membuatku tersenyum tanpa disadari. Aku tidak tahu detail hidupnya. Aku tidak ingin memaksa. Bagiku, mendengar suaranya sudah cukup. Suara yang selalu terdengar tenang meski terkadang mengandung guncangan kecil, seakan ia berusaha keras tetap kuat di depan banyak hal yang tidak bisa ia sebutkan. Kadang ia menceritakan hal-hal sederhana, pekerjaan, tetangga yang lucu, kucing liar yang sering tidur di teras rumahnya. Kadang ia hanya diam, membiarkan hujan di luar terdengar lebih jelas, dan entah kenapa, aku merasa damai. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Setiap kali aku bertanya apakah ia punya seseorang di hidupnya, ia selalu terdiam lama. "Tidak penting," katanya suatu malam. "Kenapa tidak penting?" "Karena aku ingin bicara denganmu tanpa harus membawa cerita yang membuat semuanya lebih rumit." Jawaban itu samar, tapi aku tidak ingin menekan. Yang tidak usah dari justru aku mulai menunggu teleponnya. Kadang aku mengecek ponsel tanpa alasan. Kadang aku berhenti bekerja hanya karena ponselku berbunyi. Suaranya membawa ketenangan yang tidak pernah kutemukan sebelumnya, bahkan dari siapapun yang dekat denganku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku jatuh cinta pada seseorang yang bahkan belum pernah kulihat rupanya? Mungkin. Atau mungkin aku hanya kesepian. Tapi suatu malam, ketika ia bercerita bahwa ia takut kehilangan seseorang, tanpa menyebut siapa, dan suaranya mulai bergetar, hatiku ikut meremas. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Hingga pada suatu hari yang tiba-tiba,
Semua berubah karena satu pesan singkat. Sahabatku yang bernama Ardan mengirim pesan kepadaku. Akhirnya aku punya pacar. Nanti aku kenalin, ya. Aku tersenyum waktu itu. Aku selalu mendukung sahabatku. Ardan tipe teman yang banyak membantu, bisa membuat siapapun dekat dengan mudah. Dan malamnya, saat telepon berdering Naya dan suaranya muncul lagi, ada nada berbeda dalam suaranya. Sesuatu yang membuatku ingin menanyakan banyak hal tapi tidak berani. Raka, katanya sambil tertawa pelan, kamu pernah merasa bahagia sekaligus takut dalam waktu bersamaan? Tentu, jawabku. Semua orang pernah. Kalau kamu suka sama seseorang, apa kamu akan bilang ke orang itu? Aku terdiam. Jantungku berdebar lebih cepat dari seharusnya. Napasku melambat. Tergantung. Tapi kalau perasaannya kuat, mungkin aku akan bilang. Ia diam lama. Sangat lama. Kemudian ia hanya berkata, kalau begitu, semoga suatu hari aku berani. Aku tidak tahu apakah itu harapan, atau perpisahan. Beberapa hari berikutnya, suara Naya lebih jarang datang. Ia masih menelpon, tapi tidak setiap malam. Kadang hanya sebentar. Kadang hanya untuk mengucapkan selamat malam. Dan aku menyadari sesuatu, aku merindukannya lebih dari yang seharusnya. Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah bisa kujawab sendiri. Siapa dia? Kenapa dia terdengar begitu rapuh? Kenapa aku ingin melindunginya tanpa tahu apapun tentangnya? Dan, apakah aku berhak merasakan semua ini? Tapi aku tetap menunggu. Sampai datang hari di mana Ardan berkata ia akan memperkenalkan kekasih barunya. Aku datang ke kafe tempat kami janjian. Duduk sambil menunggu, aku masih membawa perasaan aneh dari malam sebelumnya saat Naya tidak menelpon sama sekali. Ardan melambaikan tangan. Raka. Sini. Di sampingnya berdiri seorang perempuan. Dan begitu ia menoleh, aku merasakan sesuatu dalam dadaku berhenti. Suaranya. Suaranya. Walau ia belum bicara, aku tahu. Aku mengenali orang itu dari cara ia menarik napas, dari cara ia menunduk gugup. Ardan meraih tangannya. Ini pacarku. Namanya. Perempuan itu menatapku. Matanya membesar. Wajahnya memucat. Lalu dengan suara yang sangat pelan, hampir tidak terdengar, ia berbisik. Kamu Raka? Waktu seolah berhenti. Ardan masih tersenyum lebar, bangga, sementara perempuan itu, Naya, hanya berdiri membeku, seakan dunia tiba-tiba memindahkan arah putarannya. Aku tak pernah melihatnya sebelumnya, tapi hatiku langsung mengenalinya, bukan dari wajahnya, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Dari suara napas kecil itu. Dari cara ia menahan kata-kata. Dari kelembutan yang hanya bisa dirasakan dari seseorang yang pernah menelponku malam demi malam. Aku tahu. Ia juga tahu aku tahu. Ayo, kenalan, kata Ardan, tanpa menyadari apapun. Raka, ini Naya. Nama itu jatuh seperti sesuatu yang melesap masuk ke dada. Aku memaksakan senyum. Halo. Naya menelan ludah, suaranya serak. Halo. Kami berjabat tangan. Tangannya dingin, bahkan sedikit bergetar. Aku tidak tahu apakah Ardan melihat itu atau tidak. Yang aku tahu, aku sendiri kesulitan menarik napas. Ardan, masih polos, masih bahagia, malah menepuk pundakku. Kebetulan banget. Baru beberapa minggu lalu aku ketemu dia, dan, ya, kita cocoklah. Aku mau dia kenal sama sahabat terbaikku. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang menusuk perasaanku. Aku harus menegakkan punggung agar tidak terlihat terlalu terpukul. Aku tidak berhak marah. Aku tidak berhak kecewa. Aku bahkan tidak seharusnya merasa apapun. Tapi perasaan itu tetap ada, seperti sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Kami duduk bertiga. Ardan mengambil menu dan mulai memilih makanan sambil bercerita tentang pekerjaannya. Sementara itu, Naya duduk di seberangku, tidak banyak bicara, matanya sesekali mencari arah lain agar tidak bertatapan denganku terlalu lama. Suasana itu aneh, canggung. Seakan ada sesuatu yang menggantung di udara,
Namun hanya kami berdua yang tahu itu apa. Ardan tidak merasakan apapun. Ia malah sibuk memuji Naya, betapa ramahnya dia, betapa perhatian, betapa menyenangkan. Dan setiap pujian itu terasa seperti menambah beban di dadaku. Setelah beberapa menit, tanpa sengaja aku dan Naya saling menatap. Hanya sepersekian detik. Tapi dalam tatapan itu, aku menangkap ribuan hal yang belum sempat ia ucapkan. Maaf. Takut. Kebingungan. Rasa bersalah. Dan sesuatu yang... entah apa. Sesuatu yang samar, mungkin perasaan yang sama yang selama ini kurasakan tanpa pernah kutahu harus mengarah ke siapa. Setelah makan selesai, Ardan menerima telepon dari kantornya dan harus keluar sebentar. Tunggu ya, 5 menit, katanya. 5 menit itu terasa seperti ruang kosong yang terlalu besar bagi dua orang yang menyimpan rahasia yang sama. Hening. Sangat hening. Naya menunduk, menggenggam ujung kemejanya. Aku. Maaf, bisiknya tanpa melihatku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku bahkan tidak yakin pertanyaan mana yang harus kutanyakan lebih dulu. Tapi akhirnya aku berkata, pelan, sejak kapan kamu dengan Ardan? 2 minggu, jawabnya, suaranya hampir hilang. Aku tidak tahu kamu sahabatnya. Aku mengangguk pelan. Ingin bertanya banyak hal, tetapi lidahku menolak bergerak. Kenapa tidak bilang? Tanyaku akhirnya. Aku takut, jawabnya jujur. Kalau aku bilang, semuanya jadi rumit. Semakin aku menunda, semakin sulit mengatakan kebenaran. Aku menunduk. Rasanya seperti ada sesuatu yang tertinggal di tenggorokan. Naya, kataku pelan. Apa? Semua hal yang kamu ceritakan selama ini, maksudku, percakapan itu, apakah itu? Ia mengangkat wajah, aku tidak berniat menyakitimu. Aku tidak sedang sakit. Kalimatku mengambang. Karena apa? Karena aku jatuh cinta pada suara yang tidak kukenal? Karena aku tidak bisa marah terhadap seseorang yang bahkan tidak berjanji apapun padaku? Karena aku ingin ia memilihku, padahal ia tidak pernah mengatakan ia memilih siapapun? Aku tidak tahu perasaanku sendiri waktu itu, katanya, menggenggam tangan di pangkuannya. Aku sedang kacau. Lalu kamu datang. Suaramu menenangkan. Kamu mau mendengar cerita-ceritaku. Kamu membuat semuanya terasa lebih ringan. Tapi saat aku bertemu Ardan, aku tidak tahu, semuanya berubah cepat. Ia menunduk lagi. Maaf kalau itu membuatmu terluka. Kata, terluka, terlalu besar untuk situasi ini. Tapi aku tidak membantahnya. Tidak memberontak. Tidak menyangkal. Karena sebagian dariku merasa, ya, mungkin aku memang terluka. Tapi bukan oleh perbuatannya. Melainkan oleh kenyataan yang tidak kusangka. Tidak apa-apa, kataku. Kamu tidak salah. Aku tetap merasa bersalah. Aku menarik napas panjang. Naya. Ia mengangkat kepala. Mata kami bertemu lagi. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya dari dekat. Ia tidak seperti bayanganku. Lebih lembut. Lebih sederhana. Lebih rapuh. Dan entah kenapa, lebih nyata. Lebih menyakitkan. Tolong jangan bilang siapapun tentang telepon-telepon itu, katanya dengan suara perlahan retak. Aku tidak ingin Ardan mengira aku tidak setulus ini. Aku memejamkan mata sejenak. Ia meminta aku diam. Ia meminta aku menjadi rahasia. Ia meminta aku menyimpan perasaan yang bahkan tidak seharusnya ada. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Aku pun berkata, baik. Aku tidak akan bilang. Ia mengembuskan napas lega. Terima kasih, Raka. Kali ini, suaranya terasa sangat berbeda dari suara yang selalu kudengar lewat telepon. Lebih nyata. Lebih dekat. Lebih menyakitkan. Ardan kembali membawa senyum lebar, seakan tidak terjadi apa-apa. Ayo pulang, katanya riang. Raka, nanti aku kabarin lagi ya. Kita jalan bertiga kapan-kapan. Aku tersenyum. Dan aku tahu, senyum itu tidak sepenuhnya bahagia. Malam itu, aku duduk lama di kamarku.
Ponselku tidak berbunyi. Tidak ada telepon dari nomor yang selama ini kutunggu. Aku melihat layar ponsel, dan untuk pertama kalinya, aku berharap ia tidak menelpon. Karena aku tidak tahu apa yang akan kukatakan jika ia melakukannya. Tapi pikiran itu tidak berlangsung lama. Karena beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Nomor itu. Nomor yang selama ini membuatku merasa hangat. Aku memejamkan mata, tidak tahu apakah harus menjawab atau tidak. Tapi jariku bergerak sendiri. Klik. Raka. Suara itu. Suara yang sama. Suara yang membuat dadaku terasa sesak. Aku menelan napas. Aku, boleh bicara sebentar? Naya bertanya. Aku tidak menjawab. Lama. Hening. Lalu akhirnya, aku berkata, kita bicara sebentar saja. Suaranya lirih. Terima kasih. Ia diam selama beberapa detik, lalu berkata, pelan, takut, jujur. Bertemu kamu hari ini, membuatku bingung. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Aku memejamkan mata. Naya, kataku, jangan membuatku berharap. Aku mendengar ia menarik napas kecil. Aku tidak ingin kamu berharap, katanya. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan suara yang selama ini menjadi tempatku pulang. Kata-kata itu menusuk tepat di bagian yang tidak punya perlindungan. Aku ingin mengatakan sesuatu, apapun. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia berkata, Raka, bolehkah aku tetap meneleponmu? Bukan untuk hal lain, hanya untuk bicara, seperti dulu. Aku terdiam. Sangat lama. Karena jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti embun yang belum memutuskan akan jatuh atau menguap. Bolehkah aku tetap meneleponmu? Bagaimana mungkin aku menjawabnya dengan mudah? Aku menatap langit-langit kamarku. Rasanya seperti ada garis tipis yang membentang di depan, memisahkan yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan yang membingungkan. Suara Naya di ujung telepon terdengar tegang, seakan ia juga sedang berdiri di garis yang sama. Naya, kataku pelan. Aku takut ini akan membuat semuanya semakin rumit. Aku tahu. Suara itu lirih, hampir seperti bisikan. Tapi aku hanya merasa tenang ketika bicara dengan kamu. Aku tidak mencari apapun. Hanya tempat untuk bernapas. Aku menahan napas. Di satu sisi, aku ingin menutup pintu ini. Menjaga jarak. Berhenti dari sesuatu yang bahkan tidak pernah dimulai dengan benar. Di sisi lain, mendengar suaranya saja sudah seperti menyalakan lampu kecil di ruangan gelap. Dan perasaan itu mengalir begitu saja. Aku berhenti, mengatur nada. Aku bisa mendengarkanmu. Tapi, hanya sebagai teman. Ia mengembuskan napas yang terdengar sangat lega. Teman, ulangnya pelan, seakan kata itu sendiri adalah sesuatu yang ia syukuri. Baik. Terima kasih, Raka. Kami tidak bicara lama malam itu. Hanya beberapa menit. Tapi ketika telepon ditutup, aku merasa tubuhku lebih ringan, dan pada saat yang sama lebih berat. Seperti memilih tetap berada di tempat yang tidak sepenuhnya aman, tapi terlalu sulit untuk ditinggalkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Naya menelpon, tapi tidak sesering dulu. Kadang hanya 5 menit. Kadang 10. Tidak pernah lebih dari itu, seakan ia sengaja menjaga jarak agar tidak terlalu dekat, tapi tidak begitu jauh hingga aku menghilang dari hidupnya. Obrolan kami pun berubah. Lebih pendek. Lebih hati-hati. Tapi tetap hangat. Raka? HM? Kamu sedang apa? Baca buku. Kamu? Lihat langit. Kenapa? Tidak tahu. Langit selalu membuatku tenang. Suaramu juga begitu. Apa? Tidak, maksudku, cara bicaramu. Tenang? Ia tertawa kecil. Kalau begitu kita sama. Kadang kami bicara tentang hal-hal remeh. Kadang ia bercerita tentang pekerjaannya. Kadang hanya diam, hanya saling mendengarkan napas. Dan anehnya, aku tidak pernah merasa janggal. Tapi ada satu hal lain yang juga ikut berubah.
Ardan semakin sering bercerita tentang Naya. Aku serius sama dia, Rak. Dia baik banget. Aku belum pernah merasa sehebat ini. Saat ia berbicara, aku hanya bisa tersenyum, menanggapi seadanya. Tapi jauh di dalam diriku, ada sesuatu yang melengkung. Bukan pahit. Bukan iri. Lebih seperti sesuatu yang belum sempat aku buang, dan kini ingin keluar tapi tidak tahu bagaimana caranya. Aku ingin bahagia untuk Ardan. Ia temanku sejak lama. Ia sahabat yang selalu berada di sampingku. Aku juga ingin bahagia untuk Naya. Ia perempuan yang, entah bagaimana telah menjadi bagian penting hidupku meski tak pernah berjanji apapun. Dan aku ingin bahagia untuk diriku sendiri. Tapi entah kenapa, setiap kali mendengar nama mereka berdampingan, ada ruang yang terasa menyempit di dadaku. Suatu hari, di akhir pekan, Ardan mengajakku nongkrong. Seperti biasa, ia penuh energi. Rak, katanya sambil menepuk pundakku, makasih ya, udah mau ketemu kemarin. Naya bilang kamu teman yang sopan. Aku mengangguk. Kalian cocok. Ya, aku juga merasa begitu. Ardan tersenyum, mata berbinar. Aku ingin masa depan sama dia. Kata itu, masa depan, seperti timbukan kecil di dadaku. Tapi, lanjut Ardan sambil menghirup minuman, kadang aku merasa dia menyembunyikan sesuatu. Aku terpaku. Kenapa bilang begitu? Kadang dia terlihat gelisah. Kadang dia menatap ponselnya, tapi tidak membuka apapun. Seperti menunggu sesuatu, tapi tidak mau terlihat. Jantungku berdetak lebih cepat. Dia tidak bilang apa-apa, tanyaku. Ardan menggeleng. Tidak. Tapi aku tidak mau memaksa. Dia tipe yang kalau ditekan, makin tertutup. Aku menggenggam gelas lebih erat. Dalam kepalaku, ada ruang kecil yang mulai penuh dengan pertanyaan yang tidak ingin kuhitung. Rak, kata Ardan sambil memandangku serius, kalau dia cerita sesuatu sama kamu beritahu aku, ya? Aku menatapnya. Wajahnya jujur, tidak curiga, hanya penuh harapan. Aku menggeleng pelan. Maaf, Dan. Aku tidak bisa janji. Ardan tampak terkejut. Tapi kenapa? Karena itu bukan bagianku, jawabku. Kalau dia ingin cerita sesuatu, seharusnya dia cerita ke kamu. Ia menatapku beberapa detik lama, sebelum akhirnya mengangguk. Kamu benar. Maaf. Aku cuma takut. Aku tersenyum menenangkannya, walau dalam hati aku tahu, aku juga takut. Hanya saja takutku berbeda. Takut bahwa aku adalah bagian dari hal yang Naya sembunyikan. Takut bahwa aku adalah alasan ia gelisah. Dan yang paling aku takutkan, takut bahwa perasaanku ini hanya akan membuat semuanya kacau. Malam itu, Naya menelpon lagi. Raka, kalau aku jujur, kamu akan menjauh tidak? Pertanyaannya datang tanpa pembuka. Apa maksudmu? Ada hal yang ingin kukatakan. Tapi aku takut, kamu akan menghilang dari hidupku. Aku berusaha bernapas normal. Aku tidak akan hilang. Katakan saja. Ia terdiam lama. Sangat lama. Aku bisa mendengar suara detik jam di dinding. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Aku bisa merasakan sesuatu yang menegang di dalam diriku. Lalu akhirnya ia berkata, aku masih bingung dengan perasaanku. Aku menunggu. Tapi ia berhenti di sana. Bingung bagaimana? Tanyaku pelan. Aku suka Ardan. Aku bahagia ketika bersamanya. Tapi, ketika bicara denganmu, aku merasa berbeda. Suaranya makin kecil. Seperti, kamu rumah yang membuatku tenang. Aku terdiam. Kata itu, rumah, menyentuh tempat yang terlalu lembut untuk disentuh. Dan itu membuatku merasa salah, lanjutnya. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Termasuk kamu. Termasuk diriku sendiri. Aku menutup mata. Naya. Ia menarik napas. Bolehkah aku jujur sepenuhnya suatu hari nanti? Tidak sekarang. Tapi suatu saat, ketika aku siap. Tanpa sadar, jawabanku keluar seperti napas yang tidak bisa ditahan. Aku akan menunggu.
Hening sejenak. Terima kasih, Raka. Telepon berakhir di sana. Tapi kata-katanya tidak. Beberapa hari kemudian, Ardan mengirim pesan singkat yang membuatku terpaku cukup lama untuk lupa bernapas. Rak, aku butuh bantuan. Aku rasa Naya mulai menjauh. Dan tepat di saat yang sama, ponselku bergetar. Nomor itu. Nomor yang sama. Nomor yang akhir-akhir ini membuatku ingin menolak tapi tetap ku jawab. Aku menarik napas panjang sebelum menyentuh layar. Kali ini, aku tidak tahu yang akan kuterima adalah sebuah kejujuran atau sebuah perpisahan. Ponsel itu terus bergetar di tanganku. Nama yang tidak tersimpan, tetapi sudah hafal betul ritme deringnya. Sudah kukenal napas pemiliknya bahkan sebelum ia bicara. Tepat di saat Ardan mengirim pesan bahwa Naya mulai menjauh, Naya sendiri malah menelponku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Penasaran? Cemas? Atau takut dengan jawaban yang mungkin akan menghancurkan salah satu dari kami? Tetap saja aku menggeser layar dan menjawabnya. Halo. Suaraku terdengar stabil, meski dadaku tidak. Raka. Suara Naya lirih, hampir seperti seseorang yang baru saja menahan menangis terlalu lama. Kamu sedang sibuk? Tidak. Aku duduk, menata napas. Ada apa? Hening. Hening yang panjang. Bahkan lebih panjang dari biasanya. Aku lelah, katanya akhirnya. Entah kenapa dada bagian kiri terasa ditarik perlahan. Lelah bisa berarti banyak hal. Tapi aku tahu, dari nada suaranya, bukan tubuhnya yang lelah, melainkan hatinya. Aku di sini, kataku pelan. Kalau kamu mau cerita. Ia mengembuskan napas. Ardan semakin baik padaku, tapi entah kenapa aku malah merasa menjauh. Aku memejamkan mata sesaat. Kalimat yang berat. Sangat berat. Kalimat yang tidak seharusnya ia ucapkan kepadaku, dari semua orang yang ada di dunia ini. Tapi ia tetap mengucapkannya kepadaku. Kenapa kamu merasa begitu? Tanyaku hati-hati. Karena setiap kali dia bicara tentang masa depan, aku merasa semakin kecil. Suaranya bergetar. Aku ingin bahagia untuknya. Dia orang yang baik. Dia pantas bahagia. Tapi, aku takut tidak bisa memberi apa yang ia harapkan. Aku menggigit bibir bawah. Apa kamu tidak bahagia bersamanya? Aku bahagia. Ia berhenti, menahan napas. Tapi tidak stabil. Kata itu jatuh ke telinga seperti butiran hujan yang jatuh di kaca, pelan tapi jelas. Aku merasa ada bagian diriku yang hilang, lanjutnya. Dan anehnya, aku hanya bisa menemukannya ketika berbicara dengan kamu. Jantungku berhenti sepersekian detik. Naya, aku tahu, katanya cepat, seakan menebak kekhawatiranku. Aku tahu ini rumit. Aku tahu aku tidak boleh melibatkanmu dalam perasaanku. Tapi aku tidak punya siapapun lagi yang bisa mendengarkan tanpa menilai. Aku mengusap wajahku. Ini salah. Ini berbahaya. Ini adalah jalan yang sangat mudah membuat seseorang tersesat, dan mungkin aku sedang berjalan di depan tanpa arah. Naya, kataku pelan tapi tegas, kamu harus jujur pada Ardan. Dia berhak tahu kamu sedang merasa apa. Aku tahu. Suara itu merosot. Tapi aku takut dia salah paham. Takut dia pikir aku menyukai orang lain. Padahal aku cuma bingung. Aku ingin berkata, kamu memang menyukai orang lain. Tapi aku tidak berani. Karena kalau aku mengatakannya, semuanya akan runtuh terlalu cepat. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, katanya lagi. Aku hanya ingin jujur, tapi juga ingin kamu tetap ada. Napasnya goyah. Raka, kamu mau tetap ada, kan? Pertanyaan itu menancap di dada. Tidak adil. Tidak mudah. Tapi juga tidak bisa kujawab dengan bohong. Selama kamu tidak meminta lebih dari yang bisa kuberikan, kataku perlahan, aku ada. Ia terdiam. Lalu, sebuah helaan lega terdengar. Terima kasih. Tapi aku tahu, dari cara suaranya meredup, kalimat itu bukan hanya terima kasih. Kalimat itu berarti, tolong jangan pergi. Malam itu, setelah telepon ditutup,
Aku masih duduk lama dengan ponsel di tangan. Jendela setengah terbuka. Angin malam menerpa pelan. Tapi tubuhku terasa panas. Perasaan ini mulai berbahaya. Untukku. Untuk Naya. Untuk Ardan. Aku melihat pesan Ardan lagi. Ra, aku rasa. Naya mulai menjauh. Aku menunduk, telapak tangan menutupi wajah. Jika saja ia tahu alasan sebenarnya, bahwa perempuan yang sedang ia perjuangkan justru berlari ke arahku. Aku tidak ingin menjadi penyebab retaknya hubungan mereka. Aku tidak ingin menghancurkan sahabatku sendiri. Tapi ada hal lain yang juga tidak ingin kulakukan. Mengabaikan Naya. Karena suaranya setiap malam, telah menjadi sesuatu yang tidak bisa kuletakkan begitu saja. 2 hari berlalu tanpa kabar dari Naya. Telepon tidak berbunyi. Tidak ada pesan. Tidak ada suara yang biasanya membuat malam terasa lebih ringan. Gelisah. Aku mencoba tidak memikirkan. Tapi tubuhku sendiri mengkhianati. Tiap beberapa menit aku melihat layar ponsel. Hingga akhirnya suatu malam, tepat pukul 22.14, ponsel bergetar. Nomor itu. Aku menjawab lebih cepat dari yang seharusnya. Naya. HM, suaranya sangat pelan. Maaf, aku lama tidak menghubungimu. Tidak apa. Kamu baik-baik saja? Sunyi. Sunyi yang terasa seperti jeda sebelum badai. Aku bertengkar kecil dengan Ardan. Aku menelan napas. Kenapa? Dia menanyakan kenapa akhir-akhir ini aku seperti menjauh. Aku menegang. Ardan benar. Dan Naya tidak menyembunyikannya lagi. Apa kamu bilang yang sebenarnya? Tidak, katanya lirih. Aku tidak berani. Aku menutup mata sebentar. Lalu apa yang kamu katakan? Aku bilang aku sedang stres. Dan Ardan percaya? Aku tidak tahu, suara itu pecah sedikit. Tapi aku merasa bersalah. Sangat bersalah. Aku meremas ujung selimut. Naya, kamu harus mulai jujur suatu saat. Menunda hanya akan menyakiti kalian berdua. Aku tahu. Maka lakukan. Aku takut. Akan apa? Kalau aku jujur, aku takut Ardan pergi. Tapi kalau aku tidak jujur, aku takut kamu yang pergi. Dadaku terhenti sejenak. Tidak pernah aku mendengar seseorang mengatakannya dengan suara seterus terang itu. Naya. Raka, aku mohon, jangan pergi dulu. Suaranya pecah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi selama aku belum kuat, tetaplah di sini. Aku menunduk. Tertawa kecil, tawa singkat yang pahit. Kalau aku tetap di sini, kamu yakin tidak makin bingung? Ia terdiam. Lama. Lalu jawabannya keluar perlahan, seperti seseorang yang menyerah pada kejujuran sendiri. Meskipun aku bingung, aku tidak ingin kehilangan suaramu. Kata-kata itu menghantam tepat ke bagian terdalam dari hati yang berusaha aku tahan. Aku tidak menjawab. Tidak memperumit. Tidak menuntut. Hanya berkata, aku masih di sini. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku mendengar Naya menangis pelan. Aku merasa bersalah. Sangat bersalah. Suara itu terdengar pecah seperti kaca halus yang jatuh pelan-pelan. Tidak meledak, tapi menyisakan serpihan yang menancap. Aku mencoba bernapas lebih tenang, padahal di dadaku ada beban yang tak punya tempat. Naya, kataku pelan. Bilang yang sejujurnya pada Ardan memang sulit. Tapi kamu tidak bisa terus menahan semuanya sendiri. Aku tahu, jawabnya lirih. Tapi setiap kali aku ingin jujur, aku takut kehilangan semuanya sekaligus. Naya, aku takut kehilangan Ardan. Ia berhenti sebentar. Dan aku takut kehilangan kamu. Kata terakhir itu seperti tangan yang menekan dadaku dari dalam. Aku menggenggam ujung selimut, mencoba memaksa diriku tetap logis. Tetap waras. Tetap sadar bahwa kalimat itu, betapapun lembutnya, adalah kalimat yang tidak boleh kubiarkan tumbuh liar. Naya, kamu tidak akan kehilangan aku, kataku, memilih kata-kata setenang mungkin. Tapi kamu harus memilih jalan yang tidak menyakiti dirimu sendiri.
Ia gelagapan seolah tidak siap mendengar itu. Aku tidak sedang memilih siapapun, Raka. Aku cuma bingung. Aku tidak tahu perasaan mana yang benar. Sunyi beberapa detik. Lalu ia bertanya, sangat pelan. Menurutmu seseorang bisa suka pada dua orang di waktu yang sama? Pertanyaan itu memaku lidahku. Bisa. Tentu bisa. Tapi tidak seharusnya pada cara seperti ini. Naya, perasaan manusia rumit. Tidak ada yang salah dengan merasa tertarik atau nyaman dengan orang lain. Tapi yang menentukan adalah bagaimana kamu bertindak. Ia menarik napas berat. Aku tidak ingin bertindak salah, bisiknya. Aku tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Termasuk dirimu sendiri, tambahku. Ia diam. Sangat diam. Seakan sedang menahan sesuatu yang hampir tumpah. Raka, mungkin aku harus berhenti menelpon kamu dulu. Jantungku seperti dijatuhkan begitu saja. Kenapa? Tanyaku pelan, meski aku tahu jawabannya. Karena, akhir-akhir ini aku merasa, aku mencari kamu lebih sering daripada aku mencari Ardan. Kalimat itu menusuk dengan cara yang lembut tapi mematikan. Dan itu tidak adil, lanjutnya. Tidak untuk Ardan. Tidak untukmu. Dan, tidak untukku. Aku menatap lantai kosong di depanku. Ada bagian diriku yang ingin berkata jangan. Ada bagian diriku yang ingin menahannya. Ada bagian diriku yang ingin memintanya tetap tinggal. Tapi bagian itu bukan bagian yang benar. Kalau itu yang menurutmu terbaik, aku mengerti, kataku akhirnya. Suaranya bergetar. Maaf. Tidak, potongku lembut. Jangan minta maaf. Kita sama-sama bingung. Itu tidak salah. Aku tetap ingin bicara denganmu suatu hari nanti, katanya lirih. Aku hanya perlu waktu untuk membereskan diriku sendiri. Aku mengangguk pelan meski ia tidak bisa melihatnya. Terima kasih, Raka, untuk semua malam yang kamu dengarkan aku. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu sudah menyelamatkanku beberapa kali. Aku menutup mata. Jaga dirimu, Naya. Ia tak langsung menutup telepon. Ada helaan napas kecil. Lalu bisikan terakhir. Selamat malam, rumah. Telepon terputus. Ruangan terasa lebih kosong dari sebelumnya. 2 hari berlalu. Tanpa telepon. Tanpa pesan. Tanpa suara yang biasanya mengisi jeda-jeda antara pikiranku. Aku mencoba menyibukkan diri, bekerja lembur, membersihkan kamar, memaksakan olahraga yang jarang kulakukan. Tapi semuanya hanya mengisi jam, bukan hati. Dan pada hari ketiga, Ardan tiba-tiba menghubungiku lagi. Rak, kamu ada waktu? Aku mau cerita. Pertanda buruk. Atau mungkin, pertanda sesuatu yang sudah lama ingin meledak. Kita ketemu di tempat biasa ya, tambah Ardan. Aku mengiyakan. Setengah jam kemudian, aku duduk di hadapannya di kafe yang biasa kami datangi sejak kuliah. Ardan terlihat kacau. Rambut berantakan, wajah letih, mata seperti kurang tidur. Rak, aku butuh pendapatmu, katanya, mencondongkan tubuh. Aku sama Naya, lagi nggak baik. Aku menelan ludah. Apa yang terjadi? Ardan mengusap wajahnya. Dia bilang dia butuh waktu. Tapi dia gak jelas kenapa. Cuma bilang dia lagi bingung dengan perasaannya sendiri. Darahku seperti berhenti mengalir. Kalimat itu, kata demi kata, sama persis dengan yang Naya ucapkan kepadaku. Aku menjaga wajahku tetap netral. Seharusnya aku merasa lega, karena Naya jujur. Tapi yang kurasakan malah, perih. Apa dia cerita sesuatu ke kamu? Tanya Ardan. Aku menggeleng pelan. Tidak. Ardan menyandarkan kepala. Aku takut, Rak. Aku suka banget sama dia. Aku gak mau kehilangan dia. Aku menatap sahabatku ini. Orang yang dulu membantuku di masa-masa gelap. Orang yang tidak pantas disakiti. Ardan, kataku perlahan, kalau kamu sayang sama dia, kasih dia waktu. Tapi gimana kalau waktu itu bikin dia makin jauh? Aku menunduk. Terkadang, seseorang menjauh karena ingin menemukan dirinya dulu.
Bukan karena ingin meninggalkan. Ardan terdiam. Dan aku tahu, kalimat itu bukan hanya untuknya, tapi juga untuk diriku sendiri. Malam itu, ketika aku pulang dan menyalakan lampu kamar, aku memperhatikan sesuatu. Ponselku hening. Tak ada notifikasi apapun. Tidak ada panggilan. Dan tidak ada bagian dari diriku yang berani berharap. Aku duduk di tepi ranjang. Untuk pertama kalinya sejak hari salah sambung itu terjadi, aku harus belajar sesuatu yang lebih sulit daripada jatuh cinta pada suara. Aku harus belajar melepaskan sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Aku memaksa diriku tidur lebih awal, tapi tubuhku tidak pernah benar-benar patuh. Rasanya seperti ada ruang kosong di dada yang tidak bisa diisi dengan apapun, bahkan oleh kelelahan. Sekitar pukul 1.12, aku akhirnya terlelap. Dan tepat saat aku mulai tenggelam dalam mimpi yang tidak jelas bentuknya, ponselku bergetar. Aku terbangun separuh sadar, meraih ponsel dengan mata berat. Nomor privat. Bukan nomor Naya. Tapi entah kenapa, jantungku tetap memukul lebih cepat. Aku menggesek layar. Halo. Hening sebentar. Lalu suara yang sama seperti yang telah kucoba lupakan selama 2 hari terakhir, muncul, sangat pelan, hampir seperti gema kesedihan yang disembunyikan. Raka. Dadaku langsung menegang. Naya. Kamu kenapa? Ini sudah lewat jam 1. Ia tidak langsung menjawab. Yang terdengar hanya napasnya. Napas seseorang yang sedang menahan sesuatu, bukan tangis, tapi sesuatu yang sama rapuhnya. Aku, gak ada tempat lain buat pergi, katanya akhirnya. Aku duduk tegak. Kamu di luar? Tidak. Maksudku, ia mengembuskan napas yang sangat dalam. Aku gak punya tempat buat cerita selain kamu. Ada jeda lama. Lalu suaranya pecah. Raka, aku habis marahan sama Ardan. Aku menutup mata. Bukan karena terkejut, tapi karena aku tahu, cepat atau lambat, ini akan terjadi. Apa yang terjadi? Dia nanya lagi soal kenapa aku butuh waktu. Suaranya melemah. Aku bilang aku belum siap jelasin. Dia bilang aku nyembunyiin sesuatu. Aku membantah. Tapi dengan aku membantah malah bikin semuanya tambah kacau. Aku gak pernah teriak ke dia sebelumnya. Sekarang suaranya terdengar jelas menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena penyesalan. Dia ngerasa kayak aku lagi menjauh ke orang lain. Jantungku seperti berhenti sepersekian detik. Aku gak jawab apa-apa, Raka. Aku cuma diam. Naya tertawa kecil, getir. Dan diamku itu justru bikin dia tambah yakin. Aku memijat pelipisku. Dia bilang apa? Dia bilang dia gak akan maksa aku jelasin. Tapi dia perlu tahu apakah masih ada tempat buat dia. Aku menggigit bibirku. Naya, kamu jawab apa? Ia terdiam sangat lama. Sesuatu yang bikin aku makin merasa jahat, katanya akhirnya. Aku bilang aku gak tahu. Aku menutup mata lebih erat lagi. Naya, kamu lagi rapuh. Kamu bingung. Kamu? Aku gak boleh bilang, aku gak tahu. Raka, potongnya lirih. Itu jelas-jelas bikin dia hancur. Aku bisa lihat dari wajahnya. Tapi aku juga gak bisa bohong. Aku menghela napas panjang. Naya, kamu butuh aturan untuk dirimu sendiri, kataku pelan. Sesuatu yang bisa bantu kamu berhenti melukai dirimu dan orang lain tanpa sengaja. Apa misalnya? Aku menatap lantai kamar yang remang. Kamu harus berhenti menelpon aku. Kalimat itu menyayat, tapi aku memaksa lidahku mengucapkannya. Naya langsung terdiam. Untuk sementara, tambahku cepat. Sampai kamu bisa berdiri sendiri. Sampai kamu tahu mau kemana. Sampai kamu bisa membuat keputusan dengan utuh, bukan di tengah kekacauan. Raka. Nada suaranya memohon, rapuh, dan ketakutan. Aku takut kalau aku berhenti menelpon kamu, semuanya bakal hilang. Aku menggeleng meski ia tidak bisa melihat. Tidak. Justru kalau kamu terus menelpon aku sekarang, kamu gak akan pernah benar-benar tenang untuk memutuskan sesuatu dengan jernih. Ia mengeluarkan suara kecil seperti seseorang yang mencoba menahan tangis.
Aku cuma nyaman sama kamu. Naya, suaraku melemah. Nyaman sama seseorang bukan alasan untuk menghindari luka. Hening yang panjang menyusul. Raka, bolehkah aku nanya sesuatu? Ia berhenti sebentar, menelan ludah. Kalau misalnya aku gak punya Ardan dalam hidupku, apa kamu akan tetap ada buat aku? Pertanyaan itu memukul seperti hantaman yang tak punya amarah, pelan tapi mematikan. Aku menarik napas dalam. Kamu tidak boleh mengambil keputusan dengan menghapus orang lain dulu. Kamu harus memilih dirimu sendiri terlebih dahulu. Ia terdiam. Dan dalam diam itu, aku tahu ia paham. Jadi, katanya pelan. Aku harus berhenti menelpon kamu lagi. Aku menutup mata. Dan berkata jujur meski hatiku menjerit. Ya. Untuk pertama kalinya sejak kami kenal, Naya menangis tanpa mencoba menyembunyikannya. Dan aku hanya bisa mendengarnya. Menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Tidak memeluknya dengan kata-kata. Tidak membuatnya bergantung padaku lagi. Setelah beberapa menit, ia mulai tenang. Terima kasih, Raka, bisiknya. Kamu benar. Kamu selalu benar. Dan maaf kalau aku bikin semuanya rumit. Tidak apa-apa. Aku pamit dulu ya. Ya. Klik. Telepon terputus. Tapi kali ini, ruangan tidak terasa kosong. Yang terasa justru sepi yang menahan air mata. 3 hari setelah telepon terakhir itu, dunia seperti berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Semua orang tampak sibuk, bergerak, tertawa, marah, beraktivitas, sementara aku hanya ada. Tidak sedih. Tidak bahagia. Tidak tenang. Tidak kacau. Hanya kosong. Kosong yang aneh, seperti menunggu seseorang mengetuk pintu yang sudah kututup sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon kos, menatap lampu-lampu kota yang bergetar di terpa angin. Kopi dingin di meja kecil sudah kehilangan rasanya. Dan di tengah keheningan itu, ponselku berbunyi. Satu pesan masuk. Dari Ardan. Rak, ada waktu besok? Aku mau ngobrol. Penting? Aku membalas singkat. Bisa. Jam berapa? Jam 3 di kafe biasa. Aku mengetik oke lalu meletakkan ponsel. Tapi perasaan tidak nyaman itu sudah muncul lebih dulu seperti tamu tak diundang. Bukan takut. Lebih kepada firasat. Keesokan sorenya, aku tiba lebih awal di kafe. Satu-satunya tempat yang selalu aku dan Ardan datangi sejak masa kuliah. Tempat yang menyimpan tawa, debat, bahkan mimpi-mimpi kami. Tapi hari itu, tempat itu terasa seperti ruang tunggu pengakuan yang tidak ingin kudengar. Ardan datang beberapa menit kemudian. Wajahnya lebih kusut daripada 2 hari lalu. Bahkan bajunya seolah dipilih tanpa berpikir. Ia duduk, memesan minuman, dan tidak berbasa-basi. Rak, katanya pelan. Aku akhirnya tahu kenapa Naya butuh waktu. Jantungku langsung menegang. Kenapa? Tanyaku hati-hati. Ardan menatapku lama. Sangat lama. Tatapan yang bukan menuduh, bukan marah, tapi mencari sesuatu. Naya bilang, dia lagi bingung soal perasaannya ke seseorang. Aku menelan ludah. Ke seseorang? Iya. Ardan mengusap wajahnya. Dan yang bikin aku gila adalah dia gak mau bilang siapa orang itu. Aku menunduk sedikit. Mungkin dia merasa belum siap. Ardan menggeleng. Bukan itu, Rak. Cara dia ngomong, cara dia ngehindar semuanya kayak dia lagi melindungi seseorang. Aku merasakan keringat dingin merayap di tengkuku. Ardan menatapku lagi. Naya itu selalu jujur, Rak. Selalu. Tapi kali ini dia seperti takut. Dan biasanya orang cuma takut kalau sesuatu itu penting. Aku menjaga ekspresiku setenang mungkin. Aku menarik napas. Mungkin ini waktunya aku menguatkan Ardan, bukan membuka luka yang akan menghancurkan persahabatan kami. Aku rasa Naya cuma lagi berjuang sama dirinya sendiri, kataku pelan. Bukan karena seseorang tertentu. Ardan menggeleng, cepat. Bukan, Rak. Gue tahu insting gue. Ini beda. Ia condong ke depan.
Dan yang bikin gue makin kepikiran adalah, selama 2 minggu terakhir, dia sering menghilang tiap malam. Jantungku mencelos. 2 minggu terakhir. Setiap malam. Menghilang. Ardan menatapku lebih tajam, tapi suaranya tetap lembut. Rak, boleh aku tanya sesuatu? Aku menahan napas. Tanya apa? Ardan menelan ludah. Kamu sama Naya, apakah ada sesuatu? Pertanyaan itu jatuh ke meja seperti gelas yang retak pelan. Tidak pecah. Tapi jelas terdengar. Aku menatap sahabatku itu. Sahabat yang sudah seperti saudara. Yang tahu betul sejarah hidupku, masa kelamku, tawa-tawaku. Yang percaya padaku sejak awal. Kalau aku salah bicara hari ini, semuanya bisa berakhir. Suaraku nyaris tak terdengar. Gak ada apa-apa antara aku dan Naya. Ardan menatapku lama. Sangat lama. Kamu yakin? Suaranya serak. Aku mengangguk, pelan, tapi mantap. Iya. Kami cuma ngomong beberapa kali. Dia lagi bingung dan aku cuma dengerin. Gitu aja. Ardan menunduk, menatap meja. Aku lega, Rak, gumamnya akhirnya. Karena kalau orang itu kamu aku gak tahu harus gimana. Ada rasa bersalah yang melesak masuk seperti jarum panas. Sebelum aku sempat menjawab, ponsel Ardan bergetar. Ia melihat layarnya, dan wajahnya langsung berubah. Dari Naya, tanyaku. Ardan mengangguk perlahan, ekspresinya kacau. Apa katanya? Ardan menunjukkan layar ponselnya. Hanya ada satu kalimat. Dan, aku sudah tahu apa jawabannya. Aku merasakan darahku turun ke kaki. Apa maksudnya? Tanyaku pelan. Ardan berdiri. Tidak menunggu kopi. Tidak menunggu penjelasan. Aku harus ke rumah dia. Ia bergegas pergi. Aku hanya bisa melihat punggungnya menjauh. Lambat. Tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang kehilangan dua orang sekaligus. Seseorang yang tidak pernah kumiliki, dan seseorang yang sudah lama menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak langsung pulang setelah Ardan pergi. Aku tetap duduk di kafe itu, menatap cangkir kopi yang sudah lama dingin, sambil merasakan sesuatu yang berat mengendap di dalam dada. Bukan cemburu, bukan sedih, bukan takut. Lebih seperti, penantian akan sesuatu yang aku tahu tidak akan pernah kembali seperti semula. Sekitar setengah jam kemudian, aku akhirnya beranjak. Kaki melangkah pulang, tetapi pikiran berjalan jauh ke tempat yang tidak ingin kudatangi. Setiap langkah terasa seperti memikul sesuatu yang tidak kelihatan. Malamnya, aku hanya duduk di depan meja kerja, menatap layar laptop yang tidak kugunakan. Lampu kamar menyala redup, dan udara rasanya berat. Lalu ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor yang sudah sangat kukenal. Raka, kamu belum tidur? Aku membeku. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya kubuka pesan itu lagi, memastikan aku tidak sedang menghayal. Tanganku bergerak mengetik, tapi kemudian berhenti. Ia yang menutup pintu. Ia juga yang sedang membukanya sekarang. Aku akhirnya membalas, belum. Ada apa, Naya? Balasannya datang cepat. Aku baru selesai bicara sama Ardan. Jantungku berdebar. Bagaimana? Butuh waktu 5 menit sebelum balasan Naya muncul. Aku sudah jujur. Jari-jariku tiba-tiba dingin. Aku membalas, jujur tentang apa? Ada jeda. Jeda yang membuatku menahan napas. Tentang perasaan yang bikin aku bingung, balas pesan Naya. Aku menatap layar tanpa berkedip. Tidak berani menebak. Tidak berani berharap. Tidak berani takut. Lalu apa yang dia bilang? Tanyaku. Naya mengetik cukup lama. Titik-titik kecil di layar muncul dan hilang beberapa kali, seperti ia ragu, takut, atau menahan sesuatu yang berat. Akhirnya pesan Naya muncul. Dia sedih. Sangat sedih. Tapi dia bilang dia lebih pilih aku jujur daripada pura-pura. Aku menelan ludah. Kalian putus? Ada jeda lagi. Tapi kali ini lebih singkat. Iya, jawab Naya. Rasanya seperti ada udara yang hilang dari paru-paruku. Bukan lega. Bukan sedih. Lebih seperti,
Akhir dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah melibatkan aku. Maaf, Naya. Jawabannya langsung muncul. Bukan salah kamu. Ini memang harus terjadi, Naya menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu pesan berikutnya datang dan kalimat itu membuatku menegang dari ujung jari sampai dada. Raka, bolehkah aku ketemu kamu besok? Aku memejamkan mata. Ini bagian yang berbahaya. Bagian yang menentukan apakah aku akan melakukan hal benar, atau hal yang nanti akan membuatku menyesal. Akhirnya aku mengetik pelan. Untuk apa? Balasan dari Naya singkat, jujur, dan tanpa topeng apapun. Untuk bicara dari hati ke hati. Karena aku akhirnya sadar, suara yang selalu kucari itu bukan kebetulan. Aku terpaku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa berpikir jernih. Sebelum aku sempat mengetik apapun, ia mengirim pesan terakhir malam itu, "Selamat malam, rumah." Aku menutup ponsel. Tapi mataku tetap terbuka lama, menatap gelap yang berubah bentuk jadi sesuatu yang tak bisa kutangkap. Besok akan mengubah segalanya. Entah ke arah yang baik, atau yang membuat semuanya retak tanpa bisa diperbaiki. Malam itu, aku tidur hanya 2 jam. Bukan karena gelisah. Bukan karena takut. Tapi karena pikiranku terus bergerak seperti jarum jam yang dipaksa berputar lebih cepat. Naya ingin bertemu. Setelah putus. Setelah jujur. Setelah semuanya berubah. Dan aku tidak tahu, apakah pertemuan itu akan menyembuhkan sesuatu atau justru menghancurkan hal lain. Pagi datang dengan cahaya yang terlalu terang. Aku mandi tanpa benar-benar merasa segar. Memilih baju tanpa peduli apa warnanya. Hanya bergerak mengikuti rutinitas tubuh, sementara pikiran tersesat di tempat lain. Jam 10.18, ponselku bergetar. Naya bertanya, nanti jadi ketemu jam 3? Aku menatap pesan itu cukup lama sebelum menjawab. Jadi, jawabku. Baik. Aku agak takut sebenarnya. Tapi aku perlu ketemu kamu. Balas Naya. Bahu kiriku menegang. Ada sesuatu di nada itu, sesuatu yang bukan hanya rindu, atau bingung, atau patah. Sesuatu yang baru. Aku hanya membalas, sampai nanti. Waktu terasa berjalan seperti melambat. Detik terasa panjang. Langkah terasa berat. Saat jarum jam menunjukkan pukul 3 sore, aku berjalan ke kafe tempat kami janjian. Tempat berbeda dari tempat biasa aku dan Ardan bertemu. Mungkin pilihan yang sengaja dibuat Naya, agar ia tidak perlu mengingat hal-hal yang menyakitkan. Saat aku tiba, ia belum datang. Aku duduk di pojok paling tenang, dekat jendela. Tempat yang ia pilih mungkin tanpa sadar, karena cahaya yang jatuh dari arah kiri membuat wajah tampak lebih lembut. 5 menit kemudian, pintu kafe terbuka. Dan Naya masuk. Aku melihatnya pertama kali sejak semuanya berantakan. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang, rambutnya diikat setengah. Wajahnya tampak lelah, tapi bersih, seperti seseorang yang habis menangis lama, lalu memutuskan untuk membereskan hidupnya sebelum ia keluar rumah. Ia mencariku dengan mata yang ragu. Begitu melihatku, ia berhenti sejenak, menelan ludah, lalu berjalan pelan ke arahku. Raka. Suaranya pelan, tapi tidak lagi rapuh. Aku boleh duduk? Tanyanya. Aku mengangguk. Silakan. Ia menarik kursi dan duduk, merapikan rambutnya yang tidak perlu dirapikan. Tangannya gemetar sedikit, tanda bahwa ia sedang menahan sesuatu. Beberapa detik kami hanya saling menatap tanpa kata. Akhirnya Naya menarik napas. Raka, aku mau minta maaf dulu. Aku harus minta maaf, potongnya. Karena selama ini, aku membuat kamu menanggung beban yang bukan milik kamu. Ia menunduk, jari-jarinya saling menggenggam erat. Aku membuat kamu menyembunyikan sesuatu dari sahabat kamu sendiri. Dan aku gak pernah bermaksud melibatkan kamu sejauh itu. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku ikut karena aku mau. Bukan karena kamu paksa. Ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak bahagia, tapi juga bukan sedih. Senyum seseorang yang akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini kabur. Aku tahu, katanya. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa aku makin bingung. Ia mengembuskan napas panjang. Aku sudah bicara sama Ardan.
Aku bilang kalau aku suka seseorang tapi bukan dia. Aku merasakan detak jantungku naik setengah ketukan. Aku bilang itu bukan salah dia, lanjutnya. Bukan juga salah siapapun. Cuma perasaanku berubah. Dan bukan ke arah yang dia harapkan. Naya, bisikku. Ia mendongak, menatapku dengan mata yang lebih jernih daripada semalam. Raka, aku tahu kamu mencoba menjaga jarak. Kamu mencoba benar. Kamu mencoba melindungi aku dari diriku sendiri. Ia menghela napas lagi. Tapi aku juga harus jujur sekarang. Dadaku seperti dihantam sesuatu yang lembut tapi menghancurkan. Apa? Tanyaku hampir tanpa suara. Naya menatapku lama. Sangat lama. Dan rasanya seperti waktu seluruh ruangan berhenti berputar. Aku jatuh cinta pada kamu, suaramu dan semuanya. Kata itu turun perlahan, seperti serpihan salju yang menyentuh kulit. Dingin, pelan, tapi membuat seluruh tubuh merinding. Aku jatuh cinta pada suara kamu, pada cara kamu dengarkan aku, pada cara kamu bicara ke aku ketika aku hancur, dan pada cara kamu tetap ada bahkan ketika kamu tahu kamu tidak seharusnya. Aku hanya bisa menatapnya. Kata-kata hilang. Lidah beku. Naya melanjutkan. Aku nggak minta kamu membalas perasaanku sekarang. Ia menatap meja sejenak, lalu kembali menatapku. Aku cuma ingin kamu tahu. Ada getaran kecil di matanya, tapi bukan air mata. Lebih seperti kelegaan seseorang yang akhirnya meletakkan beban. Aku jatuh cinta sama kamu, Raka. Suaranya turun satu oktav, penuh kejujuran. Dan itu bukan salah kamu. Naya tersenyum sangat tipis, hampir tak terlihat. Sekarang giliran kamu berbicara, katanya pelan. Apapun jawaban kamu, aku siap. Dan di momen itu, aku menyadari bahwa apapun kalimat yang keluar dari mulutku setelah ini akan mengubah takdir 3 orang sekaligus. Raka, suaranya pelan. Aku nggak bermaksud bikin kamu nggak nyaman. Aku menggeleng. Bukan itu. Terus, Naya terlihat gugup, jari-jarinya saling menggenggam erat seperti seseorang yang takut mengatakan hal yang salah. Aku menarik napas panjang. Mungkin untuk pertama kalinya hari itu, aku mencoba memilih kata dengan hati-hati. Naya, kamu baru putus. Emosimu pasti lagi kacau. Naya terlihat canggung, tapi karena ia tahu sebagian dari kalimat itu benar. Tapi yang aku rasain bukan sisa-sisa hubungan lama, katanya pelan. Dan bukan karena aku butuh pelarian. Naya, ia memotong, cepat tapi tetap lembut. Setiap kali kamu manggil namaku, ia berhenti sebentar, rasanya kayak pulang. Bahkan sebelum aku tahu kamu siapa. Aku menunduk, memandangi meja kayu di antara kami. Suara orang di kafe terdengar jauh, hanya suara napas kami yang terasa dekat. Naya, kataku lebih tenang, aku nggak mau jadi alasan hubungan kalian berakhir. Kamu bukan. Ia menatapku tanpa berkedip. Aku yang nggak benar-benar ada di sana. Sudah lama. Aku terdiam. Naya menggigit bibir bawahnya lalu bertanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Kalau aku bilang, aku ingin memulai sesuatu yang baru, dengan kamu akan bilang apa? Pertanyaan itu membuatku mematung. Untuk sesaat, aku membayangkan menjawab iya tanpa ragu. Membayangkan menggenggam tangannya, berjalan keluar kafe, memulai babak baru tanpa memikirkan apapun. Tapi ada bayangan lain yang langsung muncul. Wajah Ardan. Sahabatku sendiri. Orang yang mempercayai aku tanpa syarat. Aku akhirnya mengembuskan napas sangat pelan. Naya, kalau kita mulai sekarang, itu bukan awal. Itu kelanjutan dari luka. Ia terdiam cukup lama, lalu mengangguk perlahan. Aku ngerti, katanya lirih. Kamu ingin kita sama-sama utuh dulu. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Di mata Naya, tidak ada amarah. Tidak ada kegetiran. Hanya, pengertian yang membuat dada terasa makin berat. Tapi Raka, suaranya kembali pecah sedikit, jangan tutup pintunya. Jangan bilang ke aku kalau apa yang kamu rasain cuma kebetulan. Aku membeku. Naya, aku cuma butuh tahu, katanya, kalau kamu juga ngerasain sesuatu. Biar aku nggak ngerasa sendirian. Aku menahan napas. Jantung berdegup keras, hampir memalukan.
Lalu aku berkata jujur, lebih jujur dari yang pernah aku izinkan untuk keluar selama ini. Aku ungkapkan semuanya di depan Naya. Tentang perasaanku terhadapnya, tak ada yang kusembunyikan lagi. Naya menutup mata. Bahunya sedikit turun, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban setelah lama dibawa. Aku nggak tahu kemana ini akan pergi, lanjutku. Tapi aku tahu aku peduli sama kamu. Lebih dari yang seharusnya. Saat membuka mata, pandangannya lembut, rapuh, dan sedikit bahagia. Terima kasih, bisiknya. Itu saja sudah cukup. Aku mengangguk. Sesederhana itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pernyataan cinta. Hanya kejujuran. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, keheningan di antara kami terasa damai.